Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati berkat Tuhan oleh mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan yang ditutupi oleh kabut dosa. Kita bersyukur oleh karena malam ini kita dapat kembali menggunakan waktu kita untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Judul pembahasan kita pada malam ini dalam program Saat Teduh Bersama Allah, kita akan mempelajari firman Tuhan dengan judul Pola Hidup Orang Kristen atau Cara Hidup Orang Kristen Sesuai dengan Firman Tuhan. Ayat tema yang saya pilih terdapat dalam Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, mari kita mengajak anggota keluarga kita untuk menggunakan kesempatan ini untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan. Saudara, apakah pola hidup orang Kristen itu? Atau bagaimanakah saya sebagai orang Kristen bertindak dalam kehidupan saya sehari-hari yang saya tidak sadari? Dengan melihat cara hidup saya, orang dengan sendirinya akan mengetahui bahwa saya adalah pengikut Yesus. Atau sebaliknya, ketika orang melihat cara hidup saya setiap hari, justru orang akan bertanya-tanya, bukankah dia pengikut Yesus? Kenapa cara hidupnya seperti itu? Jadi pola orang Kristen adalah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seorang pengikut Yesus yang benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen seperti yang Tuhan harapkan atau seperti yang keluarga atau masyarakat harapkan, sehingga orang lain juga akan terkesan dan mengakui bahwa sesungguhnya saya dan saudara adalah orang Kristen yang sejati. Rasul Paulus menuliskan dalam buku Rasul Paulus menuliskan dalam buku Saudara, berikut ini kita akan mendengar satu lagu.
Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya bahwa kehidupan orang Kristen itu harus sesuai dengan ajaran Kristus atau Injil Kristus. Dalam kehidupan Yesus di atas dunia ini, Yesus hidup dengan kesederhanaan namun penuh kasih. Kehidupan Yesus di atas dunia ini menjadi contoh hidup bagi kita semua. Rasul Yohanes dalam tulisannya yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Hidup penuh kasih sangat berlawanan dengan cara dan kehidupan manusia zaman sekarang ini, yang cenderung egois atau egoisme atau egosentris. Manusia selalu mengutamakan dirinya sendiri, kemudian orang lain. Pola hidup manusia cenderung mengikuti keinginan hatinya sendiri. Dan manusia biasanya melakukan sesuatu oleh karena orang lain melakukannya. Dan kita cenderung untuk membalas kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita diperlakukan dengan baik, kita cenderung untuk melakukan hal yang sama kepada orang itu. Begitu juga sebaliknya, kita akan menjadi marah kalau kita diperlakukan tidak adil. Tapi Rasul Paulus menuliskan dalam buku Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Selanjutnya dalam buku 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, Yesus sudah memberikan contoh hidup untuk kita. Hidupnya yang penuh kasih. Kalau kita mencintai Dia, kita akan mengikuti cara hidupnya. Cara hidup dari Tuhan Yesus. Ayat yang berikut, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Jadi orang yang memiliki kasih adalah orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain, walaupun orang lain itu tidak melakukan yang baik. Saudara, sangat mudah untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi sangat sukar untuk berbuat baik kepada orang yang sering melukai kita. Tapi kita harus melakukan itu. Berbuat baik kepada semua orang. Seperti ayat tadi katakan dalam Roma 13 ayat 10. Melakukan kebaikan kepada orang lain walaupun orang itu tidak melakukan yang baik kepada kita. Pola hidup orang Kristen yang berikut adalah rendah hati. Rendah hati adalah satu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri. Sehingga seorang tidak menjadi angkuh dan sombong. Rendah hati adalah satu kesadaran akan diri sendiri yang sangat terbatas, sehingga tidak akan menyombongkan diri atau mengandalkan diri. Sebaliknya, sombong adalah rasa memiliki kemampuan melebihi orang lain, sehingga mengandalkan diri dan menganggap orang lain tidak sanggup kecuali diri sendiri yang sanggup. Keterbatasan ada pada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Sehingga merasa diri sendiri lebih tinggi dari orang lain. Saya sanggup, orang lain tidak sanggup. Itulah sombong. Saudara, perasaan inilah yang dimiliki oleh Lucifer
sehingga menyebabkan ia sendiri merasa sama dengan pencipta, walaupun ia adalah makhluk ciptaan. Lucifer berkata, "Aku hendak naik tinggi menyamai Yang Maha Kuasa, Allah pencipta, bahkan pemilik alam semesta," yang pada akhirnya ia juga memprovokasi sepertiga malaikat surga dan akhirnya menyebabkan ia dibuang dari surga. Roh kerendahan hati adalah satu roh yang dimiliki oleh Yesus. Roh kerendahan hati ini bertolak belakang dengan roh kesombongan yang ada pada Lucifer. Roh kerendahan hati Yesus adalah roh yang melayani, sedangkan roh kesombongan adalah dari Lucifer, suka dilayani dan ditinggikan. Kerendahan hati adalah satu roh yang berasal dari Kristus sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menuliskan dalam buku Filipi pasal 2 ayat 5 dan 7. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan Yesus sendiri ketika masih berada di dunia ini berkata kepada pengikut-pengikutnya dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Rasul Paulus juga menuliskan di dalam buku Efesus 4 ayat 2 sebagai berikut. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Rendah hati bukan untuk satu keadaan tertentu saja, atau bukan pada satu situasi tertentu saja, tetapi roh kerendahan hati harus selalu ada dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Rasul Petrus juga menuliskan dalam buku 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Roh kerendahan hati adalah satu roh yang mudah untuk menyesuaikan. Satu roh yang memiliki perasaan yang peka terhadap satu dengan yang lainnya. Yang juga dengan mudah menghindarkan diri dari perasaan-perasaan yang mementingkan diri sendiri. Tetapi satu perasaan yang sama untuk setiap situasi dan keadaan. Mengasihi satu dengan lainnya, dan juga penyayang yang memikirkan bukan hanya kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, ini adalah nasihat langsung dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Apa yang harus kita lakukan terhadap sesama manusia. Dalam kehidupan yang penuh kompetisi dan persaingan, apakah saudara masih mempraktekkan nasihat-nasihat ini? Biarlah kita selalu ingat cerita bagaimana kejatuhan Lucifer yang sombong, yang meninggikan diri lebih dari maha tinggi. Saudara, Lucifer adalah makhluk pertama yang mempraktekkan kesombongan. Lucifer adalah makhluk pertama yang mempraktekkan kecemburuan. Dan Lucifer adalah makhluk pertama yang mempraktekkan dusta serta iri hati. Ayat berikut terdapat dalam Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Dalam segala keadaan yang menyenangkan maupun tidak, kita harus berusaha memahami dan hidup selaras dengan kemauan dan pikiran Kristus. Semua penurutan yang sejati berasal dari hati kita. Hati kitalah yang bekerja dengan Kristus. Jika kita setuju, maka Ia akan menyelaraskan dirinya sendiri dengan pikiran dan tujuan kita,
Sehingga dengan demikian, Ia akan membaurkan hati dan pikiran kita selaras dengan kehendak-Nya. Dan apabila kita menurutinya, maka dorongan hati kita akan selaras dengannya. Kemauan yang dimurnikan dan disucikan akan merasakan nikmatnya, melakukan tugas untuk melayaninya. Apabila kita mengenal Allah sebagai sesuatu hal yang istimewa bagi kita untuk mengenalnya, maka hidup kita akan terus-menerus dalam penurutan. Ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi mengajak kita semua untuk hidup sama seperti Yesus. Kehidupan Yesus penuh kasih, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Pola hidup orang Kristen yang berikut adalah murah hati. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati adalah suka memberi atau tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Di tengah virus pandemi COVID-19 ini, di mana kita sedang berada pada satu kondisi yang dengan terpaksa kita harus selalu menjaga jarak dengan orang lain. Namun jarak ini seharusnya hanyalah merupakan jarak secara fisik. Secara rohani, jarak kita dengan sesama sangat dekat. Terlebih jarak kita dengan Yesus haruslah lebih dekat. Ada banyak saudara-saudara kita, dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, ekonomi mereka sangat terpengaruh. Pendapatan mungkin berkurang. Bahkan dengan terpaksa ada yang harus kehilangan pekerjaan. Kepedulian kita kepada sesama dengan berbagi kasih, memberikan sesuatu kepada orang yang berada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Tentunya ini akan meringankan beban bagi saudara-saudara kita yang sedang berada pada masalah ekonomi yang sulit akibat dari menyebarnya virus corona ini. Sebagaimana Yesus ketika berada di atas dunia ini sangat memperhatikan orang yang membutuhkan pertolongan. Berbagai mujizat yang Kristus buat hanyalah untuk menolong, memenuhi kebutuhan manusia. Alkitab mengatakan bahwa orang yang murah hati itu adalah orang yang berbahagia. Karena orang yang murah hati itu akan beroleh kemurahan. Dan tentunya kemurahan itu adalah berasal dari Allah sendiri. Allah di dalam kemurahannya telah mengeruniakan kepada kita satu kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, pada saat sulit seperti sekarang ini, sudahkah saudara tergerak untuk menolong seseorang? Mungkin saudara atau teman yang hidupnya tidak beruntung yang membutuhkan pertolongan saudara. Kalau saja hati saudara tergerak untuk menolong seseorang, segera laksanakan. Karena mungkin itu adalah bisikan Roh Kudus untuk membantu mereka yang sementara bergumul dengan hidup mereka. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang berikut adalah pola hidup orang Kristen mengenai kesederhanaan. Sederhana bukan berarti miskin. Karena sederhana adalah satu kehidupan yang berfokus kepada sesuatu yang berarti. Sederhana adalah praktis dan hemat namun menyehatkan. Kesederhanaan adalah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Contoh kesederhanaan. 1 Timotius 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana.
Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Sebagaimana juga dalam segala aspek kehidupan kita, panggilan kepada orang Kristen atas kesederhanaan berkaitan juga dengan bagaimana cara kita berpakaian. Karena panggilan kepada orang Kristen adalah bersaksi dalam kesederhanaan. Cara kita berpakaian menunjukkan kepada dunia siapa dan bagaimana kita, bukan menurut apa yang diturunkan atau apa yang kita lihat dari orang lain, melainkan merupakan satu ungkapan kasih kita kepada Yesus. Orang-orang Kristen hendaknya jangan menodai keindahan tabiat mereka dengan gaya hidup yang menimbulkan keinginan daging atau keinginan mata. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Karena kita ingin bersaksi kepada orang lain, perlu satu kesopanan yang memajukan kesehatan moral. Tujuan Kristen adalah memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Dengan demikian, Kristus menggambarkan bahwa pandangan surga atas keindahan ditandai oleh anugerah kesederhanaan dan keindahan yang alamiah. Orang Kristen dapat memenangkan orang-orang yang tidak percaya bukanlah dengan rupa dan penampilan seperti yang diperlihatkan dunia, melainkan dengan memperlihatkan sesuatu yang berbeda tetapi menarik dan menyegarkan. Ketika Yakub memanggil semua anggota keluarganya untuk mendedikasikan diri mereka kepada Allah, mereka meninggalkan semua dewa orang asing yang dipunyai mereka. Rasul Paulus menuliskan, pengalaman orang Israel di zaman dulu juga menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah dekat. Sementara sebagian besar penduduk dunia ini dilanda oleh berbagai kekurangan, termasuk kekurangan makanan. Di lain pihak, kemewahan dan materialisme dibentangkan secara luas di hadapan orang-orang Kristen, sehingga menjadi penggodaan bagi orang-orang Kristen. Kesederhanaan gaya hidup dan penampilan membuat orang Kristen berada dalam perbedaan yang sangat nyata di abad ke-21 ini, di mana nilai-nilai dipusatkan pada perkara-perkara materi, bukannya pada manusia. Dengan memperhatikan ajaran-ajaran kitab suci ini dan berlandaskan apa yang kita pelajari ini, kita percaya bahwa orang-orang Kristen seharusnya tidak memuliakan diri mereka sendiri, melainkan Kristuslah yang selalu dimuliakan dalam kehidupan yang sementara ini. Kita harus ingat, kehidupan yang memberi keteladanan bukan secara luar, tapi dari dalam. 1 Petrus 3 ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Manusia yang hidup di atas dunia ini boleh terpengaruh dengan apa yang ada di sekelilingnya, yaitu apa yang kita lihat dan hadapi, yang berada di sekitar kita, karena kita masih hidup dan berada di atas dunia ini. Tapi haruslah kita ingat akan nasihat firman Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, dengan adanya perubahan drastis oleh karena berkembangnya teknologi, mulai dari televisi hingga kepada penggunaan alat-alat komunikasi dan informasi, telepon seluler, dan alat komunikasi lainnya yang dapat merubah pola hidup Kristen. Kalau kita tidak berhati-hati menggunakannya, ini akan menjadi alat setan yang ampuh.
Media ini telah mengubah seluruh atmosfer dunia modern dan telah membawa kita kepada kontak yang mudah dengan kehidupan di sekitar kita untuk dapat melihat seluruh aktivitas di seluruh dunia dapat dengan mudah diakses dan sangat gampang kita terpengaruh dengan apa yang kita sedang lihat dan saksikan. Sebenarnya media visual dan audio itu sendiri tidaklah jahat. Karena saluran yang sama menyajikan dalamnya kejahatan manusia. Saluran yang sama juga digunakan untuk menyampaikan khotbah Injil keselamatan. Masih banyak juga hal-hal positif lainnya dapat kita lihat dan saksikan. Namun bila kita tidak dapat memilih atau jika kita tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan media yang ada pada kita, maka kita akan terpengaruh dan pikiran kita akan terbawa oleh apa yang kita lihat dan saksikan dan media itu. Dan hal ini saudara akan sangat mempengaruhi pola kehidupan kita sehari-hari. Gantinya melihat dan menyaksikan pola kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memandang membawa perubahan. Orang-orang Kristen haruslah mengingat bahwa prinsip ini berlaku untuk segi-segi yang negatif juga yang turut berperan pada kemerosotan akhlak yang terjadi sekarang ini. Rasul Paulus menasihati kita supaya hidup kita, cara hidup kita, pola hidup kita hendaknya cocok dengan ajaran yang berasal dari firman Tuhan. Sekarang, bagaimana dengan bacaan dan musik yang juga mempengaruhi pola hidup Kristen? Standar yang sama juga berlaku pada bacaan dan musik orang Kristen. Musik adalah pemberian Allah untuk mengilhami pikiran yang murni, agung dan luhur. Musik yang baik haruslah meningkatkan kualitas karakter manusia menjadi lebih baik. Sebaliknya, musik yang rendah merusak moralitas dan menjauhkan kita dari hubungan dengan Allah. Berikut mengenai bacaan. Cukup banyak bahan bacaan yang dapat menghaluskan dan meluaskan pikiran. Namun demikian, banyak juga yang buruk saudara-saudara. Seringkali tersembunyi di balik bacaan yang sangat menarik tetapi menghancurkan pikiran dan moral. Karena pengaruh yang ditimbulkan oleh bacaan yang kita baca dapat merendahkan keluhuran budi, dapat merendahkan kejujuran dan gaya hidup serta menghalangi perkembangan hubungan kita dengan Yesus. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, mari kita hidupkan pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sangat mencintai kita. Setiap saat Dia memikirkan kita. Biarlah kita membalas segala kebaikan Tuhan dengan penurutan kita. Sekali lagi saudara-saudara, biarlah kita membalas segala kebaikan Tuhan dengan penurutan kita. Hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan kiranya memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.